Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiara Wahyuningsih, Kurota Ayuni, Alifia Hoirunisa, Alfiana Eka Rahmawati, Haslinda Widya Kartikasari, dan Elsa Risalatul Faidah akan menyampaikan penjelasan tentang materi kromatografi kolom. Baik, langsung saja. Apa itu kromatografi kolom? Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memisahkan suatu senyawa berdasarkan polaritas atau afinitas zat tersebut. Kromatografi kolom merupakan jenis kromatografi yang menggunakan kolom sebagai ruang penyangga dalam memisahkan campuran menjadi senyawa-senyawa. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kromatografi kolom. Prinsip dasar kromatografi kolom adalah adsorpsi di mana campuran komponen terlarut dalam fase gerak dimasukkan ke dalam kolom dan komponen bergerak tergantung pada afinitas relatifnya terhadap fase diam. Pemilihan pelarut tergantung pada karakteristik pelarutan campuran. Selanjutnya fase gerak. Fase gerak merupakan pembawa analit, dapat bersifat inert maupun berinteraksi dengan analit tersebut. Fase gerak dapat berupa bahan cair dan dapat juga berupa gas inert, yang umumnya dapat dipakai sebagai karier gas senyawa yang mudah menguap. Pada kromatografi kolom, kolomnya atau tabung gelas diisi dengan bahan seperti pati yang dicampur dengan adsorben, dan pastanya diisikan ke dalam kolom. Larutan sampel kemudian diisikan ke dalam kolom dari atas sehingga sampel diabsorpsi oleh adsorben. Kemudian pelarut atau fase gerak ditambahkan tetes demi tetes dari atas kolom. Partisi zat terlarut berlangsung di pelarut yang turun ke bawah atau fase gerak dan pelarut yang teradsorpsi oleh adsorben. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fase gerak dalam kromatografi kolom merupakan pelarut. Fase diam. Fase diam atau stationary phase merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi. Karena dengan adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan waktu retensi atau TR dan terpisahnya komponen suatu senyawa analit termasuk asam amino. Fase diam dapat berupa bahan padat atau porous, berpori dalam bentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Komponen alat dan proses pengoperasian alat kromatografi. Preparasi kolom. Alat dan bahan. Yang pertama eluen, yang kedua pasir, yang ketiga adsorben dalam fase diam, yang keempat glass wool. Secara umum, cara penggunaan kromatografi kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang dilarutkan dalam sedikit pelarut dituangkan melalui atas kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam adsorben atau bahan penyerap. Yang kedua, komponen dalam sampel diadsorb dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom. Yang ketiga, dengan penambahan pelarut secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan terbentuk pita yang setiap zona berisi satu macam komponen. Yang keempat, setiap zona yang keluar kolom dapat ditampung dengan sempurna sebelum zona lain yang keluar. Sedangkan pada fase diam ada dua metode basah dan metode kering. Yang pertama metode basah yaitu isi kolom dengan eluen. Kemudian tambahkan bubur adsorben atau adsorben ditambah dengan eluen. Lalu kolom diketuk perlahan supaya partikel adsorben memiliki kerapatan yang sama. Yang kedua metode kering. Dengan cara
serbu adsorben langsung dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya baru ditambahkan dengan eluen. Oke, selanjutnya ada alat-alat serta bahan dan cara kerja dalam proses percobaan kromatografi kolom. Ada alat. Yang pertama ada pipet tetes, gelas kimia, kolom, Erlenmeyer, kaca arloji, lumpang dan alu, serta gelas ukur. Bahan ada N-heksana, ada ekstrak sampel buah naga, ada kapas, pasir, silika gel 60 serta etanol. Selanjutnya yakni cara kerja. Mula-mula dibuat campuran eluen antara etanol dan N-heksana dengan mengukur 30 ml etanol dan juga 70 ml N-heksana. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan dicampur hingga rata. Disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Mula-mula, sumbat kolom menggunakan kapas. Kemudian dimasukkan pasir ke dalam kolom. Dicampurkan etanol ke dalam silika gel. Kemudian dimasukkan silika gel ke dalam kolom. Selanjutnya, dikeluarkan etanol agar membasahi kapas dan pasir. Selanjutnya, dimasukkan sampel buah naga melalui sisi kolom. Diikuti dengan memasukkan eluen ke dalam kolom sampai memenuhi kolom. Kemudian, amati proses pemisahan yang terjadi pada kolom. Dari proses tersebut dapat kita lihat bahwa suatu senyawa yang memiliki kepolaran sama akan terus mengikuti aliran pada kolom. Kegunaan kromatografi kolom dalam bidang analitik atau industri. Yang pertama, pemurnian dari hasil reaksi sintesis. Dalam kimia organik, kita mengenal adanya arti reaksi kimia sintesis yang memungkinkan pembentukan produk dari reaktan tertentu. Cara yang paling mudah yaitu dengan menggunakan kromatografi kolom, yang didasarkan pada perbedaan sifat kepolaran senyawa yang dipisahkan, maka dapat dihasilkan senyawa hasil reaksi yang murni. Kedua, menganalisa zat pewarna alami dalam tumbuh-tumbuhan, contohnya mengekstrak daun atau wortel. Ketiga, kromatografi kolom mempunyai peranan yang sangat besar, yaitu penentuan kualitatif maupun kuantitatif senyawa dalam protein. Protein sering dipilih karena sering menjadi objek molekul yang harus dimurnikan terutama untuk keperluan dalam biofarmasi. Keempat, kromatografi kolom selanjutnya dapat meningkatkan mutu produk dalam produksi obat-obatan, menghasilkan jenis obat baru atau dapat dipakai untuk mengontrol kondisi obat sehingga bertahan lebih lama. Jenis kromatografi kolom. Yang pertama, kromatografi absorpsi, komponen yang dipisahkan secara selektif terabsorpsi pada permukaan absorben yang dipakai untuk bahan isian kolom. Kedua, kromatografi partisi, komponen mengalami partisi antara lapisan cairan tipis pada penyangga padat yang bertindak sebagai fase diam dan eluen yang bertindak sebagai fase gerak. Ketiga, kromatografi pertukaran ion, memisahkan komponen yang berbentuk ion yang terikat pada penukaran ion sebagai fase diam secara selektif akan terlepas atau terelusi oleh fase gerak. Keempat, kromatografi
Filtrasi gel. Kolom diisi dengan gel yang permeabel sebagai fase diam dan pemisahan berlangsung seperti proses pengayakan yang didasarkan pada ukuran molekul dari komponen yang dipisahkan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.